Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum hari ini, yaitu Introducing Figma, yaitu pertama kita pengertian Figma-nya dulu ya, yaitu Figma itu kayak aplikasi web collaborative design buat bikin user interface. Nah, fitur-fiturnya itu ada luring buat tambahan yang tersedia di aplikasi desktop atau Windows buat desktop, buat Windows sama macOS. Ini Figma itu fleksibel ya, jadi kalian tuh bisa download di desktop atau enggak di web browser. Kalau misalnya perangkat kalian nggak kompatibel, jadi kalian bisa pakai di browser aja. Oke, kita langsung ke Figma-nya aja langsung ya. Jadi di tampilan pertama Figma ini disebut main menunya ya. Jadi ini tampilan main menu nih. Jadi ada new design file, ada Figjam, ada import file buat ngimport, dan ini tuh file semua yang udah kalian bikin di sini. Ini file-file aku udah banyak. Nah, kalian tuh langsung aja eh new design filenya ini. Nah, kalau new design file ini jadi bakal apa ya? Otomatis tuh ngebuat workspace kalian. Jadi kalau diklik nanti bakal muncul kayak gini-gini nih. Yang di atas nih ada nama, bisa di sini. Ini aku langsung buka aja di sini. Sebentar ya, agak lama ini. Nah, di sini ini nih tampilannya. Tampilan Figma, tampilan area kerja kalian. Nah, ini tuh namanya workspace ya, keseluruhan keseluruhan ini nih. Area workspace atau area kerja. Nah, di atas ini nih yang ada logo Figma-nya sama tanda panah, tanda pagar, kotak, pena, tulisan T, habis itu ini ada research, logo apapun ini, ada tangan, ada kayak komentar gitu, sama ini nama. Nah, ini tuh di atas ini disebutannya toolbar. Itu isinya alat sama fungsi-fungsi yang bakal kalian sering pakai. Di toolbar ini munculnya tuh kadang bisa berubah-berubah, kayak tergantung yang kalian pilih di area kanvas ini nih, daerah kanvas kalian yang abu-abu ini. Sebenarnya ini abu-abu bisa diganti-ganti ya warnanya di sebelah sini. Nanti aku jelasin. Oke, ini udah tahu ya, sebelah ini namanya toolbar, yang paling atas nih toolbar. Habis itu ada panel properties. Panel properties tuh yang mana? Yang sebelah sini, yang ada logo Figma-nya, diklik. Ini panel properties namanya nih. Keseluruhan ini. Panel properties itu buat ngebantu proses desainnya kita ya, karena buat ngedit-ngedit sama ngatur propertinya objek biar lebih cepat tuh di sini gitu. Oke, selanjutnya ada layer panel. Layer panel tuh yang mana? Layer panel di sebelah kiri Figma di workspace kalian nih. Di sebelah kiri ini ada tulisan layers. Jadi ini dia tuh ngasih ke akses ke layer sama page di file kalian. Ini bisa buat lihat lokal komponen sama akses komponen dari libraries lain gitu. Jadi di sini nih. Di sini ini layer nih, isinya layer panel nih. Ini aku tutup ya. Ini layer panel nih. Layer panel isinya nih. Gitu. Oke. Selanjutnya tuh ada asset panel. Asset panel di sebelah layer panel. Ini kan layer nih. Aku klik sebelah kanannya tuh ada asset panel. Ini isinya lokal komponen, utilities file. Berarti aset ini fungsinya buat nemuin semua komponen punya kalian yang udah kalian buat, yang mungkin kalian download dari tempat-tempat lain. Nah, komponen ini bisa di drag atau ditarik gitu dari aset panel komponennya. Jadi di dalam sini nanti bakal ada komponen-komponen kalau misalnya kalian buat. Nah, komponen itu bisa ditarik ke daerah kanvas kalian. Dari aset panel ini ke komponen bisa ditarik ke kanvas kalian buat bikin instance gitu, instansi gitu-gitu. Oke. Selanjutnya tuh ada panel design, ada di sebelah kanan workspace kalian nih, sebelah kanan nih ada tulisan design, dipakai buat bikin tampilan UI interface ya, user interface-nya kita nih. Bisa ngatur-ngatur shape, teks, atau gambar yang
Pokoknya sesuaiin lah sama panel desainnya gitu. Gitu. Di sini tuh pokoknya buat ngatur-ngatur desain yang kalian pilih gitu. Itu panel desain namanya. Selanjutnya tuh ada panel prototype di sebelah kanan panel desain. Posisinya di sini ya. Ini lihat kursorku ada di sebelah sini. Eh ini buat akses fungsi prototype ya. Jadi bisa bikin koneksi antar frame di desain kalian gitu. Kalau ada desain misalnya dari halaman login mau ke halaman home, nanti misalnya dari login tuh ada tombol tulisannya apa ya, login gitu. Nanti kalian pencet tombol login itu nanti otomatis ke home. Itu gunanya panel prototype. Jadi panel prototype yang bisa memungkinkan terjadinya transisi itu kayak gitu. Iya, jadi bisa buat nerapin transisi biar jadi simulasi buat usernya pas make aplikasi yang kalian udah buat itu. Dan ya kalau suara aku nggak terlalu kedengeran karena di sini tuh lagi hujan. Nah, di sebelah panel prototype itu ada panel inspect ya. Ini kita nggak terlalu sering make sih karena kan kita di mata kuliah ini lebih fokus ke desainnya. Tapi sebenarnya ini berguna juga. Jadi ini dipakai buat developer pas kolaborasi file dan juga bisa periksa properti elemen apapun yang ada di desain yang udah kamu buat itu. Nanti aku klik nih, misalnya kotak ini nih yang udah ada, aku klik. Nah di sini tuh bisa kelihatan tuh inspect tuh ukurannya, layoutnya. Kan kalian ada kan mata kuliah pemrograman web, paham lah pasti ada kayak kode-kode gini. Nah itu fungsinya panel inspect. Jadi kayak buat ngelihat prototipenya, terus bisa di copy tuh, ada pilihan copy. Nah itu apa ya, secara garis besar tampilan di Figma ini yang bakal kalian sering otak-atik. Lebih daerah sih daerah layer panel sama desain panel. Di situ kalian bakal sering main-main di situ. Oke, selanjutnya kita lanjut ke praktikum 1 ya. Praktikum 1 itu kita bikin ngelola dokumen. Tadi udah paham ya gimana cara ngelola dokumen. Bisa dicek di sini nih panel home ya, tadi buat balik ke di sini nih ngelola dokumen. Ya pokoknya diklik aja nih yang new design file, ini buat ngelola dokumen, bikin dokumen baru gitu kalian. Nanti otomatis kalau kalian udah klik ini nanti akan muncul ke daerah sini, Nah nanti kalian bisa kasih nama nih, nama dokumen yang udah kalian buat, bebas ya namanya, itu buat bikin dokumen baru. Nah selanjutnya tuh kita bikin edit object. Kita zoom in dulu. Zoom in itu klik, kalau kalian pakai mouse klik control, abis itu scroll itunya ya, scroll di mouse kalian itu zoom in biasa. Nah ini di sini kita bikin objek, itu klik aja nih logo yang gambar kotak ini di bagian toolbar, diklik, abis itu dibikin, ditarik tuh jadi deh objek kotak persegi. Bisa juga kalian klik tanda panah di sini, objek ini ada line, garis, tuh bisa tarik garis. Habis itu nanti dia tuh berubah ya, logonya tuh sesuai yang udah kita pakai terakhir kali gitu. Ini namanya shape tools, jadi bisa ellipse, arrow, bullet, ditarik aja. Jadi setelah kita klik pilihan objek, kita bikin, ditarik garis di daerah kanvas ini daerah kanvas ya namanya. Itu namanya, itu kita udah bisa bikin objek. Nah gimana caranya kita mau klik objek ini, tapi itu kita maunya klik barengan gitu. Bisa klik objek pilihan kita, terus kita tekan shift, klik objek yang lain, lalu klik objek lain. Jadi kita tekan shift gitu buat ngepilih banyak objek gitu. Atau enggak di select aja semua, ditarik garis. Jadi kita klik daerah kanvas, ditarik tuh, jadi kita bisa nge-select banyak objek gitu. Nah itu cara bikin objek ya. Nah selanjutnya tuh kita gimana cara bikin edit text nih. Di toolbar ini ada pilihan T, ini kita arahin, ada bakal muncul tulisan teks, diklik aja. Nanti
kursor kita berubah jadi tanda plus gini nih. Nah, gimana caranya bikin teks? Kita langsung klik aja daerah yang mau ditambahin teks, kita klik. Nanti otomatis bakal muncul kayak kursor gini nih, kedip-kedip gitu. Biasa kan kayak di Microsoft Word gitu-gitu. Nah, gitu. Misalnya ditulis Assalamualaikum. Saya Sabita. Begitu. Gini ya cara bikin teks. Oke. Nah, ini misalnya kayak, wah nggak kelihatan nih tulisannya. Gimana ya biar kelihatan tuh, yaitu kayak, ini kan backgroundnya terang ya. Tulisannya terang, jadinya kayak nggak kelihatan gitu di mata. Maunya diganti tulisan warna hitam. Gimana caranya? Yaitu kita ke arah panel desain di sebelah kanan nih. Di sini banyak pilihan tuh. Jadi ada teks di bagian teks ini. Ini teks ini bakal muncul kalau kalian bikin teks ya. Pilihan di panel desain ini. Nah, di sini bisa dipilih nih regular, intern, gini-gini. Misalnya kita ganti, maunya nih tulisannya nggak tipis-tipis gini, mau ditebelin, bisa diganti yang tadi tulisan regular kita klik, terus kita rubah jadi bold, tuh jadi tambah tebel. Terus tadi maunya diganti jadi warna hitam. Nah, nih di sini bagian sini fill, dirubah, diklik. Yang tulisan FF banyak nih, kita rubah, digeser-geser aja. Tuh, jadinya kita lihat di sebelah sini ada teksnya, kita berubah-berubah warna ya, sesuai yang kita tarik-tarik nih. Gitu. Coba-coba aja nanti kalian coba. Ini enak loh, Figma tuh enak buat ngedesain, buat bikin aplikasi, buat ngedesain macam-macam deh. Tuh, nah ini kalian udah berarti bisa ya bikin teks. Nanti dicoba aja di Figma kalian. Habis setelah bikin teks, kita coba kayak ngedit gambar gitu. Jadi gimana cara nambahin gambar di Figma? Yaitu bisa klik aja ini klik di toolbar sini yang bentuknya terakhir kita pilih itu, di sini place image or video, klik aja nih, atau enggak ada shortcutnya Ctrl Shift K. Coba kita klik dulu ya, nanti otomatis pas itu diklik bakal ngebuka file folder yang ada di kita. Habis itu nanti kalian pilih aja ya gambarnya. Ini di rekamannya nggak kelihatan sih emang, tapi kalau kalian udah klik itunya buat ngupload gambarnya, bakal muncul apa sih, pop up folder kalian. Terus nanti kalian bisa milih gambar yang mau kalian taruh di Figma. Ini aku klik gambar bunga, nanti otomatis ada bunga. Ini lagi loading ya, adding image nih. Ini aku gambar. Kita tunggu. Nah, nih di kursornya ada kayak gambar bunga gitu kan. Jadi aku setelah ngeklik gambar bunga ini, kita bisa nentuin bunga gambarnya itu mau ditaruh di sebelah mana di bagian kanvas. Misalnya aku mau taruh sebelah sini, diklik aja. Oh, bunga gambarnya gede banget. Kita kecilin ya. Ini gambarnya udah muncul kan, tadi kan kita klik daerah kanvas aja, jadi gambarnya ada kan. Kita bisa gerak-gerakin, pindah-pindahin. Gimana cara mindahin gambar? Tadi di gambarnya, ini kan posisi gambar gak keklik nih. Kalau keklik jadinya gambarnya dikelilingin ini nih, garis biru. Ini posisinya keklik ya. Ini kita bisa gedein kecilin gambar. Gimana caranya? Kecilinnya bisa langsung aja di pinggir sini, tarik aja, tarik. Nah, tuh gambarnya jadi berubah. Zoom ya. Nah, itu. Begitu cara nambahin nama ngedit gambar. Ngedit gambar tuh bisa macam-macam ya. Di sini kalian tuh misalnya mau gambarnya tuh berubah-berubah lah, warnanya nggak mau yang warna pink-pink gini nih bunganya, bisa diklik bagian sini di desain panel nih. Kalian klik aja nih gambar bunganya yang kecil ini nih, file-nya nih, tulisan image nih, diklik. Nah, nanti bakal muncul panel gini nih. Nih, kalian bisa ngatur exposure, kontras gitu-gitunya buat ngedit-ngedit si gambar ini. Kita misalnya rubah ke sini ya. Tuh, jadi berubah exposure-nya, kontrasnya. Kita rubah saturation. Itu tuh, jadi berubah. Jadi redup ya gambarnya.
Oke, ini tadi ngerubah blending kayak warnanya gitu ya. Gimana cara gedein gambar tapi tuh kayak ini kan lihat tuh, gambarnya aku gedein tuh kayak apa ya? Sebagian fotonya tuh kayak kepotong gitu. Maunya tuh bunganya ini tuh tetap kelihatan di sebelah sini. Gimana caranya? Yaitu kita pencet shift di keyboard, ditekan sambil geser geser gitu. Tuh, dia jadi nggak berubah-berubah ya. Posisinya tuh kayak fotonya nggak berubah-berubah, nggak kayak edit. Sebenarnya ini kalau aku lepas shiftnya, terus aku gedein, ini aku lepas posisinya ya. Tuh, berubah-berubah kan? Ya gitu. Itu cara nambahin sama ngedit gambar di Figma. Selanjutnya kita langsung ke tugas ya, wireframe. Jadi wireframe itu apa sih? Wireframe itu kayak sketsanya aplikasi. Jadi itu gambaran warna hitam putih yang isinya tuh kotak abu-abu dan teks itu buat ngewakilin desain jadinya aplikasi kita. Bisa ini wireframe ini bisa pakai buat brainstorming atau bisa juga bikinnya tuh di kertas, di pensil, papan tulis, pokoknya tempatnya bebas deh, nggak harus di aplikasi-aplikasi tertentu gitu. Nah, kita coba lihat contoh wireframe yang udah ada nih. Bentar ya. Nah, ini di Figma. Di sini wireframe. Nah, ini nih contoh wireframe. Nah, di sini nih. Yang abu-abu ini nih, yang di tengah ini contoh wireframe. Kan bisa nih hasil visual mockupnya kayak gini nih. Yang paling kanan udah jadi berwarna, udah bagus, udah kayak aplikasi beneran. Nah, wireframe ini belum jadi kayak aplikasi beneran, tapi kayak sketsa gambaran aplikasinya tuh isinya bakal apa aja gitu. Jadi ini berguna banget sih buat the UI designer buat bikin aplikasi-aplikasi gitu. Jadi biasalah kalau nggak tahu kan kalau gambar tuh pasti nggak langsung pakai spidol dulu, tapi pakai pensil dulu, gambar sketsa dulu, abis itu baru tebelin pakai spidol, abis tebelin pakai spidol baru warnain pakai pensil warna, misalnya kayak gitu. Nah, wireframe itu kayak gambar sketsa-sketsanya aja nih, gitu. Nah, itu ya untuk terkait wireframe. Jadi tugasnya adalah kalian buat wireframe aplikasi mobile, tampilan login sama tampilan dashboard sesuai sama tema laporan yang udah kalian pilih ya, gitu, yang udah kalian pilih di masing-masing kelompok. Nah, itu buatnya di mana? Buatnya di Figma. Nanti aku buatin form pengumpulannya dan aku share ke grup sama sekalian sama rekaman ini. Deadline-nya itu seminggu ya. Kan kita tuh praktikum kemarin hari Jumat. Berarti nanti deadline-nya hari Jumat pekan ini gitu. Tanggal sebentar aku lihat tanggal ya, Pak. Nah, hari Jumat tanggal 26 paling waktunya jam 11 malam. Jadi kalian masih ada waktu ya, berapa hari ya, masih banyak lah waktu, cuman bikin wireframe doang, cuman bikin 2 wireframe. Nih aku kasih contoh cara bikin wireframe-nya di Figma. Jadi gimana cara bikin wireframe? Ini aku sikirin dulu ya. Jadi kalian tuh bisa lihat di toolbar ini ada pilihan frame. Nih ada tulisan frame-nya. Kalian klik aja. Nah, nanti di desain panel muncul ini nih, pilih handphone, tablet, desktop, dan lain-lain. Ini tuh kayak template canvas yang udah disediain Figma. Tuh enak banget kan, Figma udah nyediain gitu. Jadi kalian tinggal klik-klik aja, jadi gitu. Enggak juga sih, tinggal pilih aja kanvasnya. Misalnya kalian mau bikin tadi tugasnya wireframe mobile, berarti pilihnya yang phone ya. Phone itu handphone, tahulah. Nah, kalian pilih nih handphonenya mau yang jenis apa, iPhone atau Android. Saya mau Android, kita pilih Android. Nah, diklik, langsung muncul otomatis nih, wireframe-nya udah siap diedit-edit gitu. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri di bagian layer panel. Di sini kalian lihat nih ada iPhone 14. Ini tadi ya yang 2 itu tadi yang aku singkirin tuh, anggap aja nggak ada.
Di sini kalian bisa namain misalnya halaman login gitu. Nanti kalian klik aja di sini buat pakai rectangle, bisalah halaman login misalnya di sini bikin kotak. Ini posisinya kotak ini apa sih, objek-objek ini harus di dalam wireframe ya, bukan di dalam wireframe ya, bukan kotak ini, objek ini harus di dalam frame ini sebutannya frame ya, yang ada apa sih, nama ini halaman login nih, pokoknya ada nama gini-gini, ini pasti frame, tempat kalian naro-naro desain gitu. Nah, gimana cara bikin wireframe? Ini kalian download objek, misalnya login. Kita geser, nih posisinya udah di dalam ya. Tuh lihat di layar panel, nih posisi rectangle-nya tuh udah ada di bawah, di dalam halaman login. Kita posisiin, ditaruh tengah-tengah. Habis itu kita copy, control copy, paste here. Nah, ini udah. Habis itu control copy, ke here. Nah, muncul dan gini. Kita kecilin. Ini. Habis itu kita tambahin teks di tempat toolbarnya, terus di siniin teks, diklik, tulis login gitu. Nah, kita ini kekecilan nih tulisan loginnya, kita rubah ukuran teksnya. Nih tadi yang ada 12, kita rubah jadi 40 misalnya. Tuh, 40. Wah, gede banget, nggak ada pada. Nah, login. Gitu deh. Ini sebenarnya ini belum jadi ya, tapi secara garis besar ini cara bikin wireframe gitu. Nah, ini tuh sebelum-sebelumnya. Nah, ini nih yang warna ungu-ungu ini namanya aset nih. Gitu. Nanti insya Allah kalau ada waktu gitu. Jadi mau diajarin sih, tapi entah ada waktunya atau enggak. Oke, sekian apa sih praktikum pekan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada yang kalian belum ngertiin, bisa aja komen, tanya di komentar, atau enggak mau tanya PC ke aku, WhatsApp juga bisa. Pokoknya tanya-tanya aja lah, mumpung kalian masih ada kesempatan buat nanya nih praktikum gitu. Nah, ini jangan lupa tugasnya ya, nanti deadline-nya tanggal 26 hari Jumat jam 11 malam. Pokoknya malam-malam lah, masih ada waktu, kalian bisa bikin, cukup bikin 2 wireframe, 2 halaman wireframe, itu tampilan login sama dashboard. Nanti aku bikin form pengumpulannya di grup. Yaudah, itu sih. Kalau ada kendala atau apa-apa, bisa langsung PC aku atau diskusi di grup ya. Open, apa sih, fleksibel aja gitu. Oke.